Iya benar pertama. Saya datangin duluan soalnya. Oh. Jadi habis ngajar dulu datang di belakang. Sini sayang. Ya sini dia. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana innaka Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yaquli amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi, kita hormati keluarga besar dari ukhtina Ustadzah Nining beserta seluruh keluarganya. Kita doakan semoga dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, diberkahi waktunya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya, semakin dicinta Allah dan Rasulnya. Segenap ustadzah yang banyak menghiasi majelis kita, segenap hubabah, segenap syarifah, wabil khusus Ustadzah Anisah Al-Haddad, para ustadzah-ustadzah yang lain, dan juga semua yang hadir di majelis ini, baik kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad. Teman-teman saya sekalian, kita tuh emang kalau lagi maulid, lagi baca sholawat, yang tadi dibilang tuh sama Ustadzah Nining, kangen gitu. Orang nganggap kita berlebihan, sebenarnya nggak pernah berlebihan buat Nabi Muhammad. Yang nganggap kita berlebihan tuh karena mereka nggak kenal siapa Nabi Muhammad, nggak tahu seperti apa hakikat kemuliaan Nabi Muhammad. Kalau tahu, kalau kenal, kalau paham, mahma amilna ma'amilna, kita mau ngapain aja buat Nabi Muhammad, itu tidak pernah melebihi, bahkan sekedar menyamai, atau bahkan yang pantas gitu buat Nabi Muhammad tuh belum. Kayak ibarat nabinya tuh 100 gitu ya nilainya. Ini kita nih misalnya gitu, ngerjain apa aja tuh paling bisa 3, 4 gitu. Gimana? Habibana Ali Habsyi, guru cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru cinta kita kepada Nabi yang udah bikin kitab Maulid Simtuduron yang tadi dibaca, yang udah bikin puji-pujian kepada Nabi Muhammad yang luar biasa indahnya. Itu beliau bilang, wa in kanatil alsun la tafi bi usyri mi'syari awsafi dzalikal mausuf. Kitab Maulid tadi tuh yang dibaca itu ada bahasa begitu.
Walaupun nih sebisa-bisa saya memuji Nabi Muhammad, sebisa-bisa saya menceritakan tentang Nabi Muhammad, sebisa-bisa saya berkata tentang Nabi Muhammad, la tafi bi usyri mi'syari awsafi dzalikal mausuf, tidak menyamai 1%. 1%. 1/10-nya 1/10. Berarti kan 1% dari hakikat kemuliaannya Nabi Muhammad. Nah, kalau yang dilakukan Habibana Ali Habsyi aja nggak nyampe 1%, gimana dengan yang kita kerjain? Berapa tuh? Orang tuh semakin ngerti Nabi Muhammad, semakin faham Nabi Muhammad, semakin kenal sama Nabi Muhammad, jadi ngerasa betapa yang kita kerjakan buat Nabi Muhammad nggak ada apa-apanya, belum pantas. Andai pun diterima, bukan karena bagusnya yang udah kita kerjain, tapi karena kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bisolati ahlan, marhaban. Itu adanya ada yang lebih dekat nggak? Ini yang paling dekat. Di bawah aja. Ini yang paling dekat. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bisolati ahlan, marhaban. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadan bi habibi qurrat aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami nabiyyan wa rasula. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athul maqam al-mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ufli wa liwalidayya, Rabbi ufli wa liwalidayya, Rabbi ufli wa liwalidayya.
ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi kata Habib Ali Habsyi, la tafi bi usyri mi'syari awsafi dzalikal mausuf. Yang saya lakukan gak nyampe 1% dari hakikat kemuliaannya Nabi besar Muhammad. Saya jadi ingat ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita tanya siapa orang paling dekat sama Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu teman-teman saya sekalian, sampai nabinya sendiri bilang, ana wa Abu Bakar kasyirakin na'l ghaira anni sabaqtuhu bin nubuwah. Saya sama Abu Bakar nih kayak sepasang sendal. Sepasang sendal, jalan satu lagi, jalan satu lagi. Ghaira anni sabaqtuhu bin nubuwah. Hanya saja saya akan selalu mengungguli Abu Bakar karena saya Nabi, Abu Bakar bukan. Gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau zaman sekarang nih, Nabi itu menyebut Sayyidina Abu Bakar nih kayak truk gandengan tuh Sayyidina Abu Bakar gandengannya gitu. Kayak gitu. Ini adik-adik jomblo truk aja punya gandengan. Maaf. Sendal jepit aja punya pasangan. Nah, saya doain dah mudah-mudahan habis ini yang jomblo-jomblo kawin juga. Yang janda-janda di bawah 45 tahun saya doain ya. Yang di atas itu jangan dah ya. Kuotanya buat yang jomblo aja. Teman-teman sekalian, yang paling kenal Nabi Muhammad tuh Sayyidina Abu Bakar. Yang paling dekat sama Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar. Segitunya Sayyidina Abu Bakar pernah berkata tentang Nabi Muhammad. Ketika beliau ditanya-tanya tentang Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar berkata, ma'arafna minhu illa dzil. Saya kenal Nabi Muhammad tuh kayak kenalnya seseorang ngelihat bayangannya doang gitu. Nabi gak punya bayangan. Tapi ibaratkan rumah atau siapa gitu kan yang ada bayangannya, itu saya kayak baru lihat bayangannya doang, belum pernah bener-bener kenal orangnya. Itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, orang paling dekat sama Nabi Muhammad. Beliau bilang, saya tuh kayak kenal sama Nabi baru sekedar bayangannya doang gitu. Dari nggak ngerti hakikat kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Ya gimana bisa kenali Nabi Muhammad sehakikatnya kenal. Nabi Muhammad itu cahayanya Allah. Nabi Muhammad itu cahayanya Allah. Qala ya Jabir innallaha khalaqa qablal asya' Nur nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nur. Wahai Jabir, ketahuilah. Waktu Jabir nanya, Rasul, apa sih yang pertama kali Allah ciptakan sebelum diciptakan apapun? Apa dah Rasul? Penasaran saya. Surga kah, arsy kah, Jibril kah? Yang pertama Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan apapun. Nabi Muhammad berkata, wahai Jabir, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu adalah cahayanya Nabi Muhammad. Diciptakan min nurih, dari cahayanya Allah. Dari cahayanya Allah. Jika Allahnya la yudrikuhul absar, tidak pernah bisa dipandang sama mata, Nabi Muhammad nih cahayanya Allah. Nggak akan ada mampu satu hati memahami hakikatnya. Nggak ada yang bisa. Terus yang kita lakukan ngapain dah Ustazah? Yang kita lakukan cuman ikut rombongan para pecinta.
Gitu kan? Tadi yang Nining bilang kalau udah ustadzah tuh kayaknya kayak Rasulullah datang. Apaan Nining? Kamu ngarang Ning. Jangan membuat pemikiran-pemikiran yang salah. Kamu nggak tahu Nabi Muhammad tuh hakikatnya tinggi banget. Nggak ada siapapun di antara kita mampu menjangkaunya. Apalagi modelan kayak kita ini tukang dosa, tukang bikin salah. Gak ada yang bisa mencapai hakikat kemuliaan Nabi Muhammad, teman-teman saudaraku sekalian. Kalau ada yang bisa kita lakukan di atas muka bumi, dari belajar cinta kepada Nabi Muhammad, belajar punya rasa kepada Nabi Muhammad, hanya biar berharap-harap di hari akhirat nanti kita nggak kelewatan ketika ada rombongan di belakang Nabi Muhammad. Itu aja. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, karena yang sebenar-benarnya dekat sama Nabi Muhammad, wah, ini. Apalagi yang sebenar-benarnya kenal sama Nabi Muhammad, nggak ada yang tahu tentang Nabi Muhammad kecuali yang nyiptain Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah tidak halangkan kita dari rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad. Terus kalau dalam hidup nih kita berusaha ngedeket kepada Nabi Muhammad, berusaha ngerjain apa yang bisa kita kerjain dalam rangka jalan cinta kepada Nabi Muhammad, itu juga sebenarnya kelihatannya kayak kita ngasih sama Nabi Muhammad, padahal hakikatnya sebenarnya kita lagi nerima dari Nabi Muhammad. Gak ada yang pernah benar-benar bisa ngasih kepada Nabi Muhammad, teman-teman. Hakikatnya ia hanya sedang diberi oleh Nabi Muhammad. Ngasihnya ibarat kata nih ya, ngasihnya permen, dibayarnya mobil. Itu tuh yang begituan cuman bisanya sama Nabi Muhammad doang. Makanya yang paling nyesel di atas muka bumi ini ya yang gak pernah melakukan sesuatu buat Nabi Muhammad. Dan jangan sampai kamu menjadi salah satunya. Kerjain sesuatu buat Nabi Muhammad. Apa tuh? Minimal baca sholawat, minimal sebut-sebut Nabi Muhammad, minimal hadir di majelis. Kan begitu ya? Minimal nih kayak Nining bikin majelis maulid. Itu minimal yang bisa kita lakukan. Yang meskipun pada hakikatnya yang dari Nabi Muhammad sebagai bayarannya, sebagai balasannya itu jauh lebih besar, membuat kita jadi mikir nih sebenarnya saya yang ngasih apa saya yang dikasih. Teman-teman sekalian saya muliakan, innahu kana yaqbalul hadiyah wa yukafi'uha. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu nerima kebaikan-kebaikan dari orang, wa yukafi'uha, dan membalasnya. Nabi, jangankan ama yang berbuat baik sama beliau, yang berbuat jahat, yang berbuat salah aja dikasih kok sama Nabi. Gimana ama yang berbuat baik sama Nabi Muhammad alaihissalam? Izinkan saya bercerita, teman-teman. Diizinin apa enggak? Udah sore soalnya udah asar. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, namanya Asma binti Bakar. Namanya Asma binti Abu Bakar. Itu orang umurnya panjang. Perempuan satu ini umurnya di atas 100 waktu meninggal. Itu waktu meninggal dunia, teman-teman sekalian. Selain kulitnya yang keriput, enggak ada anggota tubuhnya yang berkurang. Ajaibnya Sayyidah Asma itu sampai dengan usia di atas 100 enggak pikun, ingat, semua orang ingat setiap kejadian. Dan bahkan beliau sampai di usia 100 tahun. Ini saya cuma mau cerita aja ya. Jangan terus kamu liatin diri kamu ya, atau liatin diri saya. Teman-teman sekalian saya muliakan, sampai dengan usia di atas 100 tahun tidak ada satu giginya yang tanggal.
100 tahun loh ini. Jadi lagu yang burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2, tidak berlaku buat Sayyidah Asma. Usianya 100 tahun lebih waktu meninggal dunia, tidak ada satu gigi pun yang tanggal. Kenapa? Ya kenapa lagi menurutmu? Karena ia telah mempergunakan hidupnya atau bahkan sepenggal dari kehidupannya untuk berkhidmah kepada Nabi besar Muhammad. Sayyidah Asma tuh tiap cerita, tiap nangis. Udah jauh di masanya Nabi Muhammad lewat, masanya Sayyidina Abu Bakar lewat, masanya Sayyidina Umar lewat, Sayyidina Utsman lewat, Sayyidina Ali lewat, masanya Sayyidina Husain, masanya Muawiyah. Beliau meninggal dunia di masanya Khalifah Malik bin Marwan atau Marwan bin Malik ya. Jadi itu teman-teman sekalian, Marwan bin Malik itu masa yang sangat jauh sekali. Teman-temannya udah pada meninggal. Makanya Bu, saya sih ngarepin umur saya tuh nggak panjang-panjang amat gitu, takut nggak punya temen. Iya nggak sih? Ya Allah, teman sepantaran udah kagak ada gitu, udah meninggal semua, kan gak enak ya, itu tua sendirian. Sayyidah Asma nih, tua sendirian, yang lain-lain udah pernah meninggal semuanya. Adeknya Sayyidah Aisyah dengan segala keceriaannya sudah meninggal dunia, ibunya Ruman, kemudian ayahnya Sayyidina Abu Bakar, suaminya Zubair bin Awam. Semua orang-orang yang beliau cintai sudah meninggal dunia, dan terutamanya yang beliau sangat cintai, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu waktu Sayyidah Asma itu melakukan sesuatu hal buat Nabi Muhammad. Apa itu? Nganterin makanan. Kapan? Saat Nabi Muhammad bersembunyi di dalam gua Hiro, mulu tahunya. Ini kalau ujian nih salah semua, kagak naik kelas nih. Gua Tur. Refleks ya kalau disebut gua, ada bayangan Hiro aja gitu. Saudara sekalian yang saya muliakan, waktu Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Tur, ini Sayyidah Asma malam hari itu diinget tuh, ingat banget. Sering banget dia ulang-ulang cerita itu kepada generasi demi generasi. Setiap kali ada perempuan-perempuan duduk-duduk bersama dengan beliau, beliau cerita, "Duh, kangennya Nabi Muhammad. Saya ingat banget hari itu," kata Sayyidah Asma. Wah, saya nggak bisa bayangin kayak apa kangennya Sayyidah Asma setiap kali ceritain Nabi Muhammad. Kita nggak pernah ketemu aja ini loh Bu. Kita nggak pernah ketemu aja kangen kayak begini sama Nabi. Gimana Sayyidah Asma ya? Gimana orang-orang lain tuh yang pernah emang ketemu gitu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kata Sayyidah Asma, malam hari itu ayah saya tuh didatengin Nabi Muhammad. Setelah sebelumnya tuh berulang-ulang kali ayah saya minta berangkat hijrah ke Madinah, tapi sama Nabi Muhammad ditahanin, "Jangan dulu dah Abu Bakar, jangan dulu, tar aja. Rasul ada rombongan nih mau berangkat hijrah ke Madinah, ntar ya Abu Bakar, kamu ntar aja." Sampai satu waktu Sayyidina Abu Bakar bilang, "Rasul nanti malam nih Umar berangkat hijrah, boleh nggak saya ikutan?" Nabi Muhammad bilang, "Tunggu Abu Bakar, la'allallah yaj'al laka sahiba." Semoga Allah akan berikan kepada kamu kawan yang lebih baik. Sayyidina Abu Bakar begitu dibilang kayak begitu, "Oh, baik Rasul." Disimpenin 2 ekor unta, minta dirawatin sama tukang rawat unta, kasih makan yang bagus biar sehat untanya gitu. Dia siap-siap semuanya, nungguin harinya. Sampai hari itu datang. Datang Nabi Muhammad ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Terus bilang, "Wahai Abu Bakar, Allah izinkan saya pada malam hari ini berangkat hijrah ke Yathrib."
ke Madinah maksudnya. Sayyidina Abu Bakar pandangin wajah Nabi kemudian bertanya, "Was-suhbah ya Rasulullah. Apakah saya mendampingimu wahai Rasul?" Nabi Muhammad bilang, "Was-suhbah ya Abu Bakar. Engkau mendampingiku wahai Abu Bakar." Sayyidina Abu Bakar senyum lebar, air matanya enggak ketahan, nangis Sayyidina Abu Bakar. Sayyidah Aisyah meriwayatkan, saya enggak pernah ngelihat orang bahagia sampai air matanya berketerusan enggak berhenti nangis. Kecuali pada malam hari itu saya lihat ayah saya senengnya di bahagianya, itu air matanya enggak berhenti nangis. Nangis karena mensyukuri menemani Nabi Muhammad yang padahal waktu itu saatnya adalah menemani Nabi sama dengan nyawa taruhannya, teman-teman. Habis Sayyidina Abu Bakar udah seneng nangis gitu, Sayyidina Abu Bakar kumpulin keluarganya meeting, rapat dadakan. Nanti nih saya akan sembunyi di gua. Nih, saya nggak tahu nih posisinya yang enak sembunyinya di mana. Nanti kamu Abdullah ikutin saya. Kamu tahu saya sembunyi di mana, gitu kan? Kondisinya gimana? Kamu balik. Nanti Abdullah, kamu tiap hari kamu pergi ke tempat tersebut, kamu bawa binatang-binatang kita, kambing apa segala macam, buat ngilangin jejak. Sebelum itu nanti agak sore-sorean gitu, atau jam berapa enaknya nih kira-kira nih? Asma kamu nak, ya kamu ya bawa makanan buat kita ya nak ya. Nanti tuh bekasnya Asma jalan nih disamarin sama bekas kambing-kambingnya Abdullah. Lebek ayah. Semuanya wa atana. Teman-teman sekalian udah atur semuanya, berangkatlah Nabi Muhammad mengendap-endap jalan pelan-pelan sampai ke Gua Tur. Abdullah begitu lihat dari kejauhan, sembunyi di sana, pulang gitu. Seperti mana yang kita tahu ya, Sayyidina Abu Bakar mau masuk ke gua itu aja, udah tunggu dulu Rasul, saya periksa dulu. Lihat-lihat ternyata ada lubang-lubang, diganjel sama Sayyidina Abu Bakar. Tuh, diganjel, disumbat, pakai rida beliau ambil ridanya nih, surban beliau, potong-potong sama beliau, habis itu dibuat ganjelin. Sampai semuanya udah ketutup, beliau kemudian duduk, mempersilahkan Nabi Muhammad masuk. Kelihatan masih ada satu lubang. Aduh, nanggung nih, udah nggak ada lagi nih kainnya tadi. Dipakailah kakinya untuk menyumbat lubang tersebut. Beliau kemudian bilang, "Ya Rasulullah, Rasulullah udah siap. Tafadhalu ya Rasulullah." Rasulullah masuk, capek banget kan? Capek. Gua turun tuh tinggi, teman-teman, tinggi. Dari bawah ke atasnya 2 jam. Gimana dari rumahnya Sayyidina Abu Bakar? Habis itu Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar bilang, "Rasul, kalau kau capek tiduran aja di pangkuanku sini." Nabi Muhammad nurut, tiduran di pangkuannya. Itu teman-teman, begitu dah Nabi Muhammad lagi tiduran di pangkuan situ, beneran tuh ulernya keluar. Sebenarnya kata para ulama, ulernya itu tuh nggak mau ganggu Nabi, dia malah gini, wangi bener, ini mah wanginya Nabi. Alhamdulillah Nabi jadi tamu di gua saya. Pengen ketemu tuh ular sama Nabi Muhammad. Tahu-tahu nyodok kaki ngeganjel. Pintu Anda tertutup. Kesel banget, digigit tuh. Subhanallah, ular menggigit karena cinta. Sayyidina Abu Bakar digigit ular, ditahanin sakitnya karena cinta. Adakah di antara kita yang ketika digigit binatang berbisa sempat mikir, teriak apa enggak enaknya ya? Gak ada. Teriak itu perkara spontan. Tapi dari gedenya cinta Sayyidina Abu Bakar sampai yang spontan gak jadi spontan. Yang spontan pun mampu beliau tahan. Kenapa? Engkau menahan sakitmu wahai Sayyidina Abu Bakar sampai engkau tidak berteriak, atau bahkan sampai engkau tidak menjadikan kakimu itu kamu gerakkan biar gak digigit sama si ular. Sayyidina Abu Bakar, aku takut jika aku menggerakkan kakiku atau aku berteriak, Nabi Muhammad terbangun dari tidur. Cinta model apa itu yang sampai rela mati digigit bisa, digigit ular berbisa?
hanya agar tidurnya sang kekasih tidak terganggu. Ini cinta kelas langit ketujuh sih menurut saya. Ini cinta yang luar biasa tingginya teman-teman. Kita sih kayak gimana cintanya sama Nabi, lapar aja, ngantuk tidur aja, bukan begitu? Capek istirahat aja gitu. Kita model cinta kaleng-kaleng mah ini. Yang dipunya sama mereka ini baru namanya cinta yang enggak kaleng-kaleng. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, besokannya malam hari itu, selain Sayyidina Ali tidur di tempat tidurnya Nabi, ini orang dengan cinta yang enggak kaleng-kaleng semuanya nih. Sayyidina Ali tidur di tempat tidurnya Nabi, selimutan, pakai selimut Nabi, suruh tutupin sampai ke kepalanya teman-teman. Biar orang ngirain kalau Nabi Muhammad masih lagi tidur gitu. Habis itu pagi-pagi mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad ternyata udah jalan, disamperin dong rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Tanyain, "Di mana Muhammad? Di mana bapak kamu Abu Bakar?" Semuanya bilang saya enggak tahu. Abu Jahal deketin Asma yang saya lagi cerita, perempuan. Abu Jahal itu badannya gede teman-teman, mukanya ganteng. Nah ini biasanya agak tekanan buat perempuan-perempuan, makanya saya harus tekankan ini. Biasanya perempuan tuh kalau misalnya gede doang gitu kan, wah berani dah saya ngadepin. Ganteng, langsung suka rada meleleh kalau ketemu orang ganteng ya. Jadi si Abu Jahal ini badannya gede, orang kaya, orang sangat terpandang masa tersebut, dan mukanya tuh cakep. Abu Jahal juga gitu. Nah ini Abu siapa tadi? Jahal. Deketin Asma. Kemudian nanya, "Ayana Rasulullah wa abuka ya Asma?" Di mana tuh Nabi Muhammad dan bapak kamu tuh Asma? "Aina Muhammad wa Abu Bakar ya Asma?" Di mana Muhammad dan Abu Bakar wahai Asma? Itu teman-teman sekalian, Sayyidah Asma kagak ada takut-takutnya. Enggak ada yang kemudian bilang enggak ada, gemeteran, deg-degan gitu, nafas jadi pendek, nggak pakai. Analah adri, kata Asma, saya nggak tahu. Emang nggak tahu, bisa di jalan, bisa di gua, bisa di rumahnya orang. Ya kan, rencana kan bisa berubah aja. Jadi Sayyidah Asma bilang, analah adri, aina abuka wa Muhammad? Di mana bapak kamu sama Muhammad? Analah adri. Aina abuka wa Muhammad? Analah adri. Digampar sampai antingnya jatuh berderayan ke bawah. Gering. Pakai efek dong. Aduh, saya padahal mau serius cerita. Tuh teman-teman saudaraku sekalian, telinganya pernah digampar karena Nabi Muhammad. Apa hasilnya? Sampai dengan usia di atas 100 tahun telinganya tak pernah berkurang pendengarannya. Digampar, sakitnya berapa lama? Berapa menit sakitnya? Akan tetapi hasilnya dari gamparan karena Nabi Muhammad. Sampai dengan usia di atas 100 tahun telinganya tidak pernah berkurang pendengarannya. Jadi ini lagi ngasih apa lagi dikasih sebenarnya? Sama Nabi tuh gitu. Kamu ngasih permen dikasihnya mobil, teman-teman. Saudara sekalian saya muliakan, akhirnya besoknya seperti yang udah dirapiin sama saudaranya, sama ayahnya Sayyidina Abu Bakar.
Sayyidina Abu Bakar sembunyi di gua Tur sama Nabi Muhammad alaihissalam. Kemudian Abdullah tuh bawain kambing-kambingnya kayak mau gembalain, padahal ngasih kabar berita tentang orang Quraisy. Jadi nyelip ke gua, kemudian ngasih kabar berita sama Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah, kemudian keluar lagi digembalain kambingnya. Nah, Asma di antara waktu tersebut berangkat bawain makanan. Makanannya dibikinin sama Ruman. Teman-teman saya sekalian. Sama Sayyidah Asma juga. Makanya itu salah satu sebab kenapa giginya nggak pernah tanggal. Bikinin makanan buat Nabi Muhammad. Giginya dipakai, nyobain makanannya pas apa enggak buat Nabi Muhammad. Sepanjang hidup sampai di usia di atas 100 tahun giginya nggak ada yang tanggal. Masya Allah. Lagi ngasih apalagi dikasih. Lagi dikasih. Teman-teman saya sekalian berangkat nih, bawa nih 2 makanan tadi itu, 2 tempat tadi itu. Saya sekalian akhirnya di kerepotan bawa 2 tempat, kagak bawa iketannya, lupa. Buru-buru kali, biasa kan urusannya cewek-cewek ini suka panik kan. Kalau ngelihat saya aja suka panik pengen salaman. Sekalian curhat nih saya. Kenapa sih Bu mesti begitu? Ayo nih. Kenapa mesti begitu? Jangan dong, saya sampai merasa gitu. Kayak semut. Semut kalau ketemu kan salaman mulu ya. Padahal sering saya bilangin tuh, semut tuh kalau ketemu nggak lagi ngapain? Lagi kaget, lah kok mirip. Temu lagi lah kok mirip gitu. Jadi nggak usah lah ya, nggak usah kayak gitu. Biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, nih panik gitu kan Sayyidah Asma sampai lupa bawa iketan. Di jalan baru berasa ribet banget nih. Bawa panci 2 tapi nggak ada iketannya gitu. Repot banget nih, gimana ya? Beliau kemudian melepaskan sabuknya. Melepaskan sabuknya dari kain sabuknya, kemudian dicari barang tajam, kainnya itu kemudian sobek, dirobek jadi 2 bagian, satu diikat ke yang satu diikat ke yang satu. Sekarang gampang bawa. Jadi Sayyidah Asma melepaskan sabuknya, dia robek jadi 2 sabuknya, kemudian dipakai 2 sabuknya itu buat ngikat makanan untuk dibawanya kepada Nabi Muhammad. Gak pakai mikir, tapi sabuk saya mahal nih. Ini tapi sabuk saya ini ada kenangannya nih. Tapi sabuk saya ini dikasih sama si ini nih, gak pakai. Buat Nabi Muhammad. Jangankan sabuk, nyawa andai diperlukan, mereka pun dengan sukarela memberikannya. Sampai kemudian dengan susah payah nyampe juga ke gua. Kasihin pada Nabi Muhammad, ditatain di hadapan ayahandanya sama Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi begitu ngelihat Sayyidah Asma ngelepas-lepasin sabuknya, yang udah nggak bisa dibikin sabuk lagi, orang udah robek, gitu ya. Nabi lihat, apa tuh Asma? Sabuk saya ya Rasulullah. Kenapa gitu? Lupa bawa iketan. Susah bawanya ternyata. Jadi udah aja saya robek sabuk saya Rasul buat ngiketin makanan ini. Lagi ngasih sama Nabi Muhammad. Tapi dengerin nih yang dikasih sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung angkat tangannya. Kemudian berkata, ya Allah, gantikanlah untuk Asma 2 sabuk paling indah di surga. Gantikan untuk Asma 2 sabuk paling indah di surga. Teman-teman saudaraku sekalian, ini sih kayaknya bukan ngasih permen dibalas mobil lagi nih. Ini sih ngasih permen dibalas pulau. Luar biasa, gantinya nggak sepadan.
sepadan. Sabuk berapa harganya? Digantikan sama Allah Subhanahu wa taala 2 sabuk paling indah buat Asma di surga nanti, teman-teman. Kalau kamu dan saya beruntung, kita akan lihat nanti seperti apa 2 sabuknya Sayyidah Asma hasil doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kamu berikan buat Nabi Muhammad, pada hakikatnya kamu tidak sedang memberi, akan tetapi sedang diberi. Maka jangan pernah hitung-hitungan sama Nabi Muhammad. Jangan pernah hitung-hitungan sama Nabi Muhammad. Jangan pernah main hitung-hitungan sama Nabi Muhammad. Pantes gak pantes. Apalagi kalau kamu modelannya kayak begini nih. Saya baca sholawat buat Nabi Muhammad biar rezeki saya lancar. Itu mah kamu bukan lagi ngasih, tapi kamu lagi minta. Kemudian kamu merasa bahwa kamu telah banyak berkorban kepada Nabi Muhammad. Gak ada. Boleh gak tuh Ustazah? Bolehnya mah boleh-boleh aja teman-teman. Nabi manusia dermawan. Tapi itu namanya kamu bukan sedang melakukan sesuatu untuk Nabi, akan kamu sedang memanfaatkan Nabi untukmu. Kan begitu? Gitu ya? Boleh. Ada sholawat yang kamu baca di saat kamu sakit biar cepat sehat. Boleh, boleh. Silakan aja. Tapi apakah kalau udah sembuh kamu berhenti bersolawat? Ya kan enggak gitu. Ada sholawat yang kamu minta, ya Allah semoga dengan keberkahan sholawat ini Allah kasih kesembuhan pada saya. Itu iya. Akan tetapi bukankah sebaiknya ada banyak, ada lebih banyak sholawat-sholawat yang kamu baca. Kamu ngarep apa? Enggak ngarep apa-apa, saya cuma cinta aja. Kenapa kamu selalu sebut-sebut namanya? Karena tak ada yang lebih indah untuk disebut namanya lebih daripada Nabi Muhammad. Kenapa sih seneng banget hadir-hadir maulid? Ya ampun. Karena nikmatnya hadir di majelis maulid, nikmatnya menyebut-nyebut namanya, nikmatnya mendengar cerita tentangnya adalah kenikmatan yang saya rasa tersisa dari dunia ini. Surga nikmatnya kalau ada di atas muka bumi ini, nikmatnya ada pada majelis-majelisnya Nabi besar Muhammad. Betul gak? Betul gak? Maka teman-teman saya sekalian, yuk jangan pernah hitung-hitungan sama Nabi Muhammad. Bikin majelis maulid kayak begini nih, aduh gimana ya, berapa biayanya? Ada nggak usah, nggak usah. Jangan pakai main hitung-hitungan sama Nabi Muhammad. Jangan. Waduh jadwal saya nih segini banyaknya nih, ini maulid semuanya nih, ya ampun capek saya, kapan istirahatnya? Alimah nggak usah hitung-hitungan sama Nabi Muhammad. Nggak apa-apa. Capek-capek dikit nggak apa-apa. Lelah-lelah dikit nggak apa-apa. Sakit-sakit dikit ya nggak apa-apa. Bukankah yang kita harapkan dari Nabi Muhammad dan yang akan diberi oleh Nabi Muhammad jauh lebih banyak daripada itu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, yuk deketi Nabi Muhammad. Kedekatan padanya tak akan membuatmu kecewa. Yuk lakukan sesuatu buat Nabi Muhammad. Ustadzah lakuin sesuatu buat Nabi Muhammad gitu doang tuh. Hadir maulid, baca sholawat. Bukan. Semua yang kamu lakukan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, kamu lakukan buat Nabi Muhammad, sama aja kayak yang tadi saya sampaikan. Bahkan sekedar kamu ajarin anakmu biar punya rasa kepada Nabi Muhammad, itu bagian dari kamu memberikan anakmu kepada Nabi Muhammad. Teman-teman, kamu lihat ada umat Nabi Muhammad yang sedang kesulitan. Kemudian kamu berpikir, ya Allah, nih kalau Nabi Muhammad masih ada, pasti Nabi Muhammad akan berupaya membantu orang tersebut. Maka kamu pun yang kamu punya dari harta kamu sedekahkan. Ada pondok-pondok pesantren yang kekurangan misalnya, ya, kamu pun kemudian punya sedikit harta, kamu tuangkan kepada mereka untuk mendidik orang-orang, untuk menjadi tambahan
tambahan biaya pendidikan buat mereka, menjadikan mereka semakin dekat sama Nabi Muhammad. Kamu telah berbuat sesuatu buat Nabi Muhammad. Apapun aja yang kamu lakukan dari kebaikan-kebaikan, niatin itu untuk Nabi Muhammad. Bahkan kalau saya ingat-ingat sih ya, kamu misalnya lagi dimarahin suami, diomelin suami, kamu bisa banget mau jawabin gitu. Dia sebut nama salah satu yang ada di kebun binatang, kamu bisa aja jawabin. Emang kamu aja yang tahu nama-nama binatang? Saya juga bisa, teman-teman saya sekalian. Akan tetapi kamu ingat hadisnya Nabi Muhammad. Kalau ada perempuan sholatnya benar, puasanya benar, dia taat, dia baik, dia hormat, dia rapi sama suaminya, sampai dia meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka nanti lihat, dia boleh pilih mau masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Setiap kali dia mau jawabin ucapan suaminya, diingat-ingat, ya ampun, surga nih sama Nabi Muhammad. Saya nggak mau batalin dah. Saya nggak mau batalin. Saya nggak mau batalin tiket surga yang dikasih Nabi Muhammad buat saya sebagai seorang istri. Maka dia sabar, dia senyum aja, suaminya bilang begitu. Dia senyum aja, suaminya nanya, kamu kok senyum-senyum gitu? Senang jadi istri kamu, Bang. Kamu tuh, Bang, lagi baik, lagi marah, tetep aja cakep. Bisa nggak begitu ya? Ini saya ngomong doang nih. Masya Allah, sambil minta kepada Allah buat bisa ngamalinnya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, itu artinya kamu menahan diri untuk Nabi Muhammad. Karena bagaimanapun teman-teman, kalau saya pikirin ya, kita kan harapannya ini satu nih, pada ujungnya bisa digiring di belakang Nabi Muhammad, bisa masuk dalam rombongan Nabi Muhammad. Tapi kalau saya pikir-pikir gitu, emang mau Nabi Muhammad di belakangnya ada istri-istri tukang ngomel gitu? Pantas gak kira-kira? Gak pantas. Ada emak-emak yang tukang marah-marah sama anaknya gitu, emang pantas gitu? Gak pantas. Ada orang ninggalin sholat gitu, pantas emang? Gak pantas. Ada cewek-cewek yang suka genit melaki-laki, pantas gak kira-kira ada di belakang Nabi Muhammad? Gak pantas. Maka setiap kali ajakan untuk berbuat dosa, setiap kali ada ajakan untuk berbuat kesalahan, setiap kali ada apapun aja keinginan untuk membuatmu berbuat kesalahan dan dosa-dosa, ingetin, ya Allah, ini takut nih kalau sampai kemudian kita jadi gak bisa barengan sama Nabi Muhammad gara-gara hal ini. Maka kita sabar ninggalin dosa karena kita kepengen barengan sama Nabi Muhammad. Pada setiap kesabaranmu nanti akan dibayar sama Nabi Muhammad dengan berlipat ganda. Dan kita berharap bayaran kita adalah kebersamaan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil Fatihah bil qabul ta'ami kulli sul wa ila hadrat rasul al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mohon keberkahan suratul Fatihah untuk umi saya baru meninggal dunia 10 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu. Mudah-mudahan Allah SWT bahagiakan beliau dalam alam kuburnya, dijadikan Nabi Muhammad sebagai pemberi syafaat bagi beliau dalam alam kuburnya, diterangi kuburnya, insyaallah dibahagiakan beliau sebahagia-bahagianya. Al-Fatihah. Allah yaghfir laha wa yarhamha wa ya'li darajatiha wa yanfa'una barakatiha wa asrariha wa nuariha wa ulumiha wa nafahatiha fid din wa akhirat taghasyaha birmal mawfir uskinul jannah
برحمته شيء لها الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf kalau kepanjangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.